Halo seluruh, ketemu Arab lagi seluruh. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang menceritakan tentang kelompok wanita pejuang kerajaan Doheny di Afrika Barat pada tahun 1823 dengan jenderalnya yang bernama Naniska. Meski kesemua anggotanya adalah wanita, tapi kehebatannya boleh diadu. Biar nggak penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu malam di sebuah desa yang bernama Desa Mai, segerombolan wanita tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Mereka adalah para pejuang wanita dari kerajaan Doheny yang dikenal dengan sebutan Agoji. Meski kesemuanya wanita, mereka mempunyai kemampuan bertarung yang luar biasa. Diketahui kalau misi mereka adalah membebaskan para wanita dari negara Doheny yang diculik untuk diperdagangkan sebagai budak oleh Kekaisaran Oyo. Regano. Para Agoji ini sangat dihormati oleh para penduduk Doheny. Sampai-sampai para penduduk pun tidak diperkenankan untuk sekedar menatap apabila bertemu dengan mereka. The only thing wise today. Tell him I will wait. Di sisi lain, seorang gadis bernama Nawi yang baru pulang dari kota disambut oleh ayahnya untuk dijodohkan dengan salah satu juragan. Tapi belum juga menjadi istrinya, Nawi malah sudah mendapat perlakuan kasar dari si juragan. Nawi pun melawan dan menolak lamaran tersebut. Tentu saja ini membuat ayahnya merasa geram karena ternyata Nawi sudah beberapa kali akan dijodohkan tetapi selalu gagal. Ayah Nawi yang kecewa kemudian menyerahkannya kepada kerajaan untuk menjadi Agoji. Bagi Nawi sendiri ini merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan apabila dirinya dijodohkan dengan juragan yang memperlakukannya sebagai budak. Untuk informasi lebih dulu, perdagangan budak yang terjadi di Mohembi sudah ada sejak zaman kepemimpinan ayah Raja Gesho. Selain rakyatnya diperjualbelikan sebagai budak, Mohembi masih harus membayar upeti kepada Kekaisaran Oyo. Dirinya juga berniat untuk tidak lagi memberikan upeti kepada Oyo, meski apabila hal itu terjadi akan menimbulkan perang antara Mohembi dan Oyo. Migan sebagai salah satu penasihat Gesho menyarankan untuk menunda dulu keinginan Gesho. Naniska yang mempunyai pandangan sendiri mengatakan kalau menurutnya Mohembi tetap bisa berdagang dengan Oyo selain perdagangan manusia, karena mereka juga mempunyai sumber daya alam seperti emas dan minyak kelapa sawit. Raja Gesho akhirnya mengambil keputusan tengahnya, yaitu akan tetap membayar upeti, tapi untuk yang terakhir dan meminta Naniska untuk menindaklanjuti minyak kelapa sawit yang dia katakan. Nawi yang tengah tinggal di istana Agoji kini mulai melakukan pelatihannya bersama para gadis untuk disiapkan menjadi pengawal kerajaan. Para gadis ini mendapatkan latihan layaknya seorang pria, mulai dari menggunakan pedang, menembak, dan pertarungan tangan kosong. Suatu ketika dirinya melakukan tindak jahil bersama teman-temannya hingga membuatnya hampir dikeluarkan dari Agoji. Namun Naniska masih memberi kesempatan kepada Nawi karena kesungguhannya. Suatu hari utusan dari Oyo yaitu Jenderal Obaade datang untuk meminta upeti. Naniska yang melihat Obaade teringat masa lalunya ketika dirinya diperkosa oleh pasukan Oyo. Sementara utusan Oyo yang menerima upeti lebih sedikit dari biasanya, kemudian meminta 40 pasukan Agoji sebagai ganti kekurangan upeti mereka. Raja Gesho menyetujui permintaan mereka, tetapi hanya akan memberikan 20 Agoji. Naniska kemudian memilih 20 Agoji yang akan dikirimkan kepada Oyo, termasuk diantaranya Nawi. Tidak lama kemudian, Naniska bersama 20 Agoji datang ke pelabuhan Oida untuk mengirim kekurangan upeti mereka.
Alih-alih menyerahkan Agoji, Naniska malah memberikan sekeranjang kepala prajurit Oyo kepada adik Ombe. Ternyata hal itu merupakan rencana Raja Gose yang dari awal memang sudah tidak lagi berniat untuk memberikan upeti kepada Oyo. Di tengah pertarungan Naniska dengan Ombe, Nawi berhasil menghalangi prajurit Oyo yang hendak mengejar mereka. Aksi Nawi ini dilihat oleh pedagang Inggris yang nampak tertarik kepadanya. Setelah berhasil lolos dari kerajaan Oyo, bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, Nawi yang sudah membantu Naniska malah mendapatkan teguran dari Naniska karena menurutnya Nawi tidak mematuhi perintah dengan tidak ikut kabur bersama Agoji lain. A captured Agoji is a slave. Para pedagang Inggris yang diketahui bernama Malik dan Santo ternyata bertujuan untuk membeli budak dari Oyo yang tengah kekurangan stok budak karena perlawanan dari Mohembe. Ombe mengatakan kepada orang Inggris untuk tidak khawatir dengan yang terjadi saat ini karena dirinya sudah membuat kesepakatan bersama Mahi dan Igbo untuk membantu Oyo berperang melawan Mohembe. Ketika para pedagang Inggris dalam perjalanan menuju Mohembe, salah satu pedagang yang bernama Malik tidak sengaja bertemu dengan Nawi ketika dirinya tengah mandi di sungai. Malik kemudian mengatakan kalau dirinya masih merupakan keturunan Mohembe dari ibunya yang menikah dengan orang Inggris. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena Santo yang kemudian datang untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di Mohembe dan bertemu dengan Raja Gose, Santo memperkenalkan Malik kepada Gose. Ternyata ibu dari Malik telah meninggal dan maksud dirinya ikut serta bersama Santo adalah untuk menguburkan abu ibunya di tanah kelahirannya sesuai keinginan ibunya dan sebelum dia meninggal. Kedatangan mereka juga bertepatan dengan diadakannya tes terakhir untuk para gadis sebelum mereka resmi menjadi Agoji. Setelah menyelesaikan tes akhir, ketika Naniska bertemu Nawi yang sedang membersihkan bekas lukanya, dirinya melihat bekas luka yang terdapat di punggung Nawi. Dirinya kemudian menanyakan dari mana Nawi mendapatkan bekas luka tersebut. Nawi menjawab kalau itu didapatkannya sejak dia masih bayi. Nawi juga mengatakan kalau dirinya yatim piatu yang diasuh oleh orang yang menyerahkannya kepada kerajaan untuk menjadi Agoji. Malam harinya setelah pengambilan sumpah darah, Nawi menemui Malik di luar tembok kerajaan. Mereka bertemu untuk mengucapkan salam perpisahan karena keesokan harinya Malik akan kembali ke Inggris. Nawi memberikan jimat atau aji ngemat sebagai kenang-kenangan dan sebagai gantinya dirinya meminta pisau milik Malik. Sebelum perpisahannya, Malik memberikan informasi kepada Nawi kalau Oyo yang sudah bersekutu dengan Mahi dan Igbo akan menyerang Mohembe. Kemudian Nawi menemui Naniska untuk menyampaikan informasi yang didapatnya tersebut. Mendapatkan informasi dari Nawi, seperti biasa bukannya berterima kasih, Naniska malah mencerca Nawi dengan pertanyaan perihal dirinya yang berani keluar dan berhubungan dengan pedagang budak, padahal hal itu sudah jelas dilarang sebagai anggota Agoji. Naniska menceritakan kepada Nawi kejadian yang menimpanya.
bahwa dulu dirinya pernah melahirkan seorang bayi, namun karena statusnya sebagai agoji, dirinya kemudian membuang bayi itu. Namun sebelum membuangnya, dirinya meninggalkan bekas luka pada tangan kiri si bayi dan memasukkan gigi hiu ke dalam luka tersebut. Setelah dirinya membuka bekas luka yang dimiliki Nawi, ternyata benar di dalam bekas luka Nawi juga terdapat gigi hiu, yang berarti kalau Nawi adalah bayi yang dibuang dulu. Keesokan paginya, Naniska memantau sekitar kerajaan dan dirinya mendapati pasukan Oyo yang sedang menuju ke Mohembe. Dirinya kemudian mempersiapkan agoji untuk menyambut kedatangan Oyo beserta sekutunya. Dan sejenak saya akan membiarkan kalian nonton adegan perangnya sembari saya sebat dulu ya seluruh. Has lived under the thumb of the Oyo. A victory! We are the blade of freedom! Grab the weapon! We are Oyo! Oyo yang kalah dalam pertempuran kemudian mundur sembari membawa beberapa tawanan, termasuk diantaranya Nawi dan Fumbe. Fumbe yang tidak terikat dengan tawanan lain kemudian dipaksa Nawi menjatuhkan diri dari gerobak agar bisa memberikan informasi kepada Naniska tentang keberadaan mereka. Para tahanan lain kemudian dibawa ke Barakon untuk dijual kepada pembeli dengan tawaran tertinggi. Yang ternyata di sana Nawi kemudian juga mendapati Izuki di dalam kurungan. Ketika agoji dilelang kepada para pembeli, datanglah Malik yang menimbulkan keributan di tengah lelang. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Nawi dan Izuki untuk melarikan diri. Namun malang Izuki berhasil dilumpuhkan setelah dirinya mencoba membantu Nawi yang dihambat oleh beberapa pengawal Oyo. Pada akhirnya Nawi pun dibeli oleh Malik untuk diselamatkan dari perbudakan. Come on. If you want this one, 100 reals. Naniska yang berhasil dalam memimpin perang semestinya akan dianugerahi gelar Skopiju oleh Raja Goshe. Namun dirinya memilih untuk tidak mematuhi Goshe dan pergi ke Barakon untuk menyelamatkan Nawi. Dirinya yang berniat pergi sendiri ternyata mendapat dukungan dari para anak buahnya. Sesampainya di Barakon, Naniska bersama pasukannya membebaskan para tahanan dan memberi mereka senjata untuk menghabisi sisa pasukan Oyo dan para penjual budak yang menculik mereka.
Naniska yang juga telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Odeombe diselamatkan oleh Nawi ketika dirinya hampir ditembak oleh musuh. Di sisi lain, Malik membebaskan para budak yang dibawa Santo ketika mereka akan meninggalkan Barakon. Sekembalinya dari Barakon, Naniska berniat untuk mengundurkan diri sebagai Agoji karena sudah melawan perintah Gose. Namun Gose tidak mempermasalahkan tindakan Naniska dan memberikannya gelar Skopijo atau dalam bahasa kita memiliki arti Raja Wanita. Naniska, the Woman King. Dan itulah akhir film yang diambil dari kisah nyata ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Mohon maaf apabila pembawaan ceritanya masih belum lancar. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa klik tombol like dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sampai jumpa.